Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 279 ayat 1. Pesat masuk dena nainol soni tude bata jaho ardenggan basai ai guru di bana dotano dotla lampe di jolma roana donasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang menjadi ayat harian pada hari Jumat 6 Mei 2022 diambil dari 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dang mangicahi ibana di nahona icak, dang mangasupi di nama nauna porsuk, ala di pasahat dotu panguhum sitigor rohai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita sering mendengar yang disebut dengan hukum pembalasan. Dalam kehidupan orang Israel dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya ketika seseorang memperoleh ketidakadilan, maka dia dapat membalaskannya dengan ketidakadilan setimpal bahkan lebih daripada apa yang sudah dia rasakan. Itu sah menurut hukum dunia. Karena kejahatan akan dibalaskan dengan kejahatan. Tetapi sebagai orang Kristen kita dikatakan dalam kehidupan kita, bagaimana Yesus telah memberikan contoh, memberikan wejangan dalam kehidupan murid-muridnya. Dia mengatakan, kasihilah musuhmu. Berkatilah orang yang menghina, yang mencaci maki kamu. Doakan mereka. Dan dikatakan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Karena dengan demikian kita bisa menyatakan apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka sadar akan dosanya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus pada saat ini juga, di mana dikatakan di situ bahwa Petrus mencoba untuk menerangkan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus, yang sudah mengikuti ajaran-ajaran para rasul, yang telah menjadi orang-orang Kristen, supaya di dalam kehidupan mereka ketika mereka menghadapi penderitaan, siksaan, penganiayaan daripada pemimpin atau penguasa Romawi, mereka dikatakan mereka harus bertekun, mereka harus senantiasa sabar dan menyerahkan seluruh kehidupannya yaitu kepada Tuhan yang pemilik hidup. Dia mengatakan bahwa dengan gambaran Yesus yang sering disebut domba, anak domba Allah. Dikatakan di situ, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Yesus tidak pernah mencaci maki orang-orang yang mencaci dia, bahkan sampai di kayu salib. Dia masih berdoa kepada Tuhan tentang orang-orang yang menyalibkan kita. Ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu besarnya kasih Tuhan akan manusia-manusia yang menyalibkannya juga. Ketika dia dihina, dia selalu menerangkan bahwa tentang kebenaran itu adalah kebenaran Allah yang mutlak harus terjadi dalam kehidupan dunia.
Dikatakan di situ juga ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tidak menganggarkan, tidak membuat satu pembelaan di dalam kehidupannya. Yang walaupun dia anak Allah, tetapi dia tidak memakai kuasa itu untuk menghambumi, hanguskan musuh-musuhnya. Bahkan ketika mereka di Taman Getsemani, ketika Petrus memenggal telinga seorang pasukan anggota orang tua-tua Israel, dikatakan, Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu, pasarung podang ini. Artinya apa yang dikatakan di situ, bahwa Yesus tidak pernah di dalam kehidupannya mengancam orang lain, tetapi dia selalu memberikan kebebasan kepada orang lain dan selalu membuat contoh yang baik. Dikatakan di situ tadi, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia tidak menuntut balas, tetapi dia menyerahkannya kepada Dia yang berhakimi dengan adil. Dia menyerahkan seluruh persoalannya kepada Allah Bapa, supaya Allah Bapa sendiri yang akan menghakimi, yang akan membalaskan itu. Sama seperti dua-dua Daud dan Salomo juga. Dia selalu meminta supaya Tuhan yang membela dia. Bukan membalaskan kejahatan orang-orang lain. Bukan membalaskan musuh-musuhnya. Dia tidak pernah meminta supaya musuh-musuhnya tunduk kepadanya. Tetapi dia mau meminta kepada Bapa yang membalaskan semuanya itu. Artinya apa yang dikatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini. Mari kita mencontoh, meniru teladan yang sudah diperbuat oleh Yesus Kristus, yang tidak pernah membalaskan caci maki dengan caci maki, tidak pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi selalu membalas dengan kebaikan, perbuatan baik, pertolongan yang nyata di dalam setiap orang hidup. Orang-orang yang bahkan seperti dikatakan itu membenci dia, menghina dia, bahkan menyalibkan dia. Bagaimana kita dalam kehidupan kita mampu menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita, persoalan kita kepada Tuhan. Dan kita dituntut hanyalah untuk proaktif berbuat baik. Bagaimana kita hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita yang bahkan membenci kita. Dikatakan seperti ini, dalam kehidupan orang Kristen harus nyata. Jangan pernah buat daftar dosa, kesalahan orang lain, pasanganmu. Tetapi buatlah satu daftar kebaikan. Karena apa? 1000 kesalahan, 1000 kejahatan akan sirna oleh karena kita mengingat satu kebaikan daripada orang tersebut. Oleh karena itu mari kita mengingat kebaikan orang lain. Kalaupun kita tidak atau belum merasakan kebaikan itu, buatkan sendiri satu pegangan Anda bahwa dia tidak perlu Anda tolong untuk saat ini. Sehingga Anda bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain lagi. Mari kita di dalam kehidupan kita senantiasa berusaha proaktif berbuat baik, mengingat kebaikan orang lain. Dan mari kita juga dalam kehidupan kita selalu berserah, bergantung kepada Tuhan, Sang Hakim Adil, yang akan membalaskan semuanya. Bukan hak kita untuk membalas, tetapi hak Tuhan, karena sebagaimana dikatakan, pembalasan adalah hakku. Itu kata firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa Surga, jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami supaya kami senantiasa rendah hati dan kami sabar dalam setiap kegiatan kami, dan kami senantiasa berbuat baik, menyerahkan segala sesuatu itu hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan membalaskan setiap perbuatan kami dan juga tindakan-tindakan orang lain yang mungkin membenci kami. Tapi kami
dengan pertolongan Tuhan akan senantiasa proaktif untuk berbuat baik dan berbuat baik dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berkati setiap jemaat-Mu, berikan Roh Kudus-Mu supaya kami disegarkan oleh Roh Kudus-Mu, diingatkan bahwa tugas kami di dunia ini adalah menjadi garam dan terang dunia yang harus berbuat baik, memancarkan sinar terang itu kepada orang-orang sekitar kami melalui perbuatan-perbuatan kami yang baik. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.